semuanya, balik lagi bareng aku April di podcast Main Tidur. Balik lagi nih bareng aku, jangan bosen-bosen ya. Nanti kalau misalnya bosen aku gak upload, nanti kalian nyariin lagi. Tapi aku seneng sih, kayak kok aku tuh gak upload seminggu aja udah dicariin. Jangan seminggu deh, kayak baru gak upload 3 hari. Itu kan dia belum minggu ya. Itu udah rewel banget pada nyariin. Aku seneng banget loh kalau kalian tuh selalu nungguin updatean terbaru dari aku, dari podcast Main Tidur. So, hari ini aku akan membawakan tema yang berjudul apa ya, sesuai dengan judul. Enggak sih, ini gagal ya. Ya, galau-galau dikit gak apa-apa ya. Iya, by the way, hari ini, keadaan kamu baik gak? Sedang gak baik-baik aja ya? Kenapa? Dah, sini aku sembuhin. Kenapa sih? Ada apa? Kok gak baik lagi? Gak baik terus, dan selalu aja seperti itu. Kenapa sih? Ada apa? Lagi kangen sama seseorang ya? Lagi mikirin seseorang ya? Iya, aku tahu kok. Gak apa-apa kalau kamu hari ini sedang mengingat dia, atau kamu masih mengingat dia. Entah mengingat orangnya ataupun kenangannya. Mungkin saat kamu sama dia, begitu banyak sekali momen yang kamu sendiri susah buat ngelupain. Yang kamu sendiri rasanya, kenapa ya susah banget buat ngelupain? Susah banget buat hilangin dia dari ingatan kamu. Yang ada, lagi dan lagi sosoknya yang masih menghuni pikiran kamu. Yang membuat kamu pun masih mengingatnya. Kenapa? Apa sih yang membuat kamu begitu sulit untuk melupakannya? Apa sih yang membuat kamu ngerasa kalau dia itu begitu spesial, sampai kamu sendiri aja sulit untuk melupakannya? Susah sih ya, kalau udah sayang sama seseorang pasti yaitu impact-nya akan sulit untuk lupa. Tapi ada beberapa orang yang memang ia bisa dengan mudahnya melupakan, namun ada pun yang tidak. Karena setiap orang berbeda-beda. Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang lupa, gak semua orang bisa dengan mudahnya lupa. Gak semua orang bisa dengan mudahnya move on. You know kan move on? Gak semudah itu. Semua itu butuh proses. Karena untuk lupa juga gak kayak sehari 2 hari yang gampang gitu aja buat lupa. Ya kan, kamu kenal sama dia juga kan bukan sehari 2 hari. Ada juga yang hitungan bulan atau tahun. Itu juga udah lumayan lama kan. Kadang kan buat ngelupain juga benar-benar butuh proses dan niat yang tulus untuk bisa lupa. Mau secepat apapun atau selama apapun, yang namanya lupa pasti tetap aja sulit. Sebenarnya kalau ditanya apa sih yang bikin kamu susah buat lupa? Apa sih yang bikin kamu susah buat terbuka sama orang lain perihal hati? Apa sih yang membuat dia begitu istimewa buat kamu? Kalau ditanya seperti itu, jawab apa? Paling cuma bisa diem ya. Diem bukan karena apa-apa. Mungkin kalau buat nyeritain banyak banget, mungkin ya hal-hal yang udah terjadi sama ini. Kayak banyak banget cerita yang udah terjadi antara kamu dengannya. Bukan gak bisa jawab sih, atau lebih tepatnya tuh ya udah cukup aku aja yang tahu. Orang lain sekalipun bertanya, ya udah jawab aja sewajarnya. Orang lain tuh gak perlu tahu apa yang aku rasain. Orang lain gak perlu tahu bagaimana istimewanya dia untukku. Istimewanya dia cukup aku yang tahu, dan cukup aku yang menyimpan kebahagiaan itu. Padahal aku tahu ya untuk apa gitu disimpan, padahal orangnya juga udah gak ada, udah memilih jalannya sendiri. Sedih sih, sedih ya. Ya kadang kalau harus bercerita tentang dirinya, ya gak akan pernah selesai. Kayak
dia tuh begitu istimewa gitu. Seseorang yang dahulu selalu menemani, sekarang telah pergi. Kayak ngerasa cepet banget ya, kok udah pergi aja. Dan sekarang coba bisa nginget, gimana beruntungnya aku kenal kamu, gimana bahagianya aku punya kamu, dan gimana bersyukurnya aku bisa kenal dan memiliki kamu. Dulu, memang aku begitu bahagia dan beruntungnya punya kamu di hidup aku, mengembalikan semangat yang semula hilang, kembali berani membuka hati kembali, tapi kamu juga yang membuat hatiku kembali takut untuk membuka hati lagi. Lucu ya kamu? Kamu loh yang membantu aku untuk sembuh, tapi kamu juga yang membuat hati aku tertutup kembali. Gak apa-apa kok, aku gak menyalahkan kamu. Cuma emang Tuhan mau menguji aku apakah aku bisa melewati semuanya dengan baik, dengan rasa sakit yang kembali yang berikan kepadaku. Tuhan bukan yang gak sayang kepadaku dengan memberikan aku rasa sakit dan kekecewaan akan seseorang, tapi Tuhan mau aku lebih bersabar lagi dalam menerima rasa sakit yang Ia berikan. Hei, kamu jangan sedih ya. Kenapa sedih? Kita cerita bareng ya, supaya kesedihan kamu bisa sedikit terobati. Kamu masih mengingat dia ya? Kenapa? Apa yang membuat kamu kembali mengingatnya? Apa yang membuat kamu begitu sedih ketika kamu mengingatnya? Kenapa? Hei, susah ya? Kadang kalau ditanya seperti ini cuma bisa bingung aja harus jawab apa. Bingung ya karena nggak tahu ya harus jawab apa. Aku tahu kok, ya bikin kamu inget lagi sama dia karena mungkin kamu hanya kangen aja dengannya. Seseorang yang dahulu pernah ada, namun sekarang tidak ada. Yang terbiasa menemani, sekarang hanya menjadi penonton story. Cepat banget ya, waktu berlalu. Sampai gak kerasa kalau kita udah sejauh ini, udah seasing ini, udah ngerasa kayak, kok sekarang seperti ini ya? Padahal dulu masih sama-sama. Ya, kadang suka ngerasa kangen aja sih. Mungkin ya, kangen karena nginget hal itu. Mungkin itu sih yang bikin kamu terkadang masih suka mengingatnya. Masih sulit untuk membuka hati. Gak apa-apa kok. Kalau kamu kadang teringat seperti itu, gak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ketika kamu mengingatnya itu, tandanya Tuhan sedang menguji ketegaran hati kamu. Apakah kamu udah benar-benar ikhlas menerima atau belum? Kita juga kan gak pernah tahu maksud dan tujuan Tuhan menguji hati kamu kembali untuk apa. Mungkin aja emang Tuhan mau melihat kamu, apakah kamu udah biasa-biasa aja ketika mengingatnya, atau justru malah semakin gak karuan. Kalau mau mengingat, yang sebelumnya juga gak apa-apa kok. Dan dari situ kamu mulai belajar untuk ikhlas dan menerima bahwa kamu sekarang udah gak seperti dulu lagi dengannya. Bahwa kamu dengannya saat ini hanya sepasang dua orang asing. Iya, yang dulunya sama-sama sekarang kan udah enggak lagi. Memang benar sih, buat belajar menerima dan ikhlas itu gak mudah. Terlebih kalau ketika kamu mengingatnya, kamu masih ada perasaan dengannya. Itu yang membuat kamu masih kesulitan untuk menerimanya, bahwa kita itu udah gak sama-sama lagi. Bukan berarti gak sama-sama kita lost kontak gitu aja. Kita gak lost kontak kok. Aku hanya bisa melihat story kamu dan berharap kamu selalu baik-baik aja di sana. Dulu, kita menjadi dua orang yang saling mengabari. Lalu sekarang, kita menjadi dua orang asing yang saling memantau story. Bahkan untuk bertegur sapa aja sungkan sekali rasanya. Karena ngerasa kalau kita udah seasing ini sekarang. Lucu sekali ya rasanya. Aku yang berjuang mati-matian untuk bisa melupakan kamu, sementara kamu dengan mudahnya begitu cepat bisa melupakan aku begitu aja. Aku gak mempermasalahkan sih, cuman ngerasa kayak kok bisa secepat itu ya. Sementara aku aja di sini masih susah banget buat bener-bener lupa sama kamu. Susah di sini bukan berarti aku nggak bisa. Aku bisa kok lupa.
Cuman emang belum waktunya aja bagiku untuk lupa. Kadang inget, kadang lupa, kadang biasa aja, kadang juga gak biasa. Gak tahu ya, apa sih yang bikin kamu tuh seketika begitu hebat untukku? Entahlah, aku pun gak tahu. Tapi yang pasti, aku senang kok bisa kenal kamu. Pernah bersama kamu, walaupun pada akhirnya kita gak bisa selama itu. Kita hanya sebentar. Tapi buat aku, itu cukup kok untuk memberikan waktu untuk bisa aku mengenal baik tentang kamu. Kamu tuh baik. Bahkan saking baiknya tuh aku gak tahu apa hal buruk yang terjadi saat aku sama kamu. Karena semua tentang kamu tuh bahagia. Sama kamu tuh banyak hal yang menyenangkan, yang dimana aku belum pernah dapetin di diri orang lain. Makasih ya, udah ngasih aku kebahagiaan. Ya walaupun sementara, tapi aku bahagia. Kadang kalau lagi diam, terus kalau lagi nggak ada apa-apa, kayak ngerasa ya udah biasa aja gitu. Tiba-tiba keinget dia. Tapi ada aja sih kayak hal-hal yang dimana pikiran itu muncul lagi. Kayak kenapa sih kok muncul lagi? Muncul terus. Kayak capek banget rasanya terjebak di masa lalu sendiri dengan seseorang yang belum terganti sampai saat ini. Capek banget kadang ngerasain hal-hal yang dimana hal itu gak seharusnya dirasakan kembali. Kalau hal tersebut tuh ya udah, apa yang udah terjadi ya udah, gak perlu dirasakan ataupun datang lagi di kehidupan yang sekarang, yang baru ini. Kan itu udah lalu. Tapi kalau udah begitu ya yang ada di pikiran hanyalah kapan ya kita bisa ngobrol lagi. Itulah, kalau udah keinget kamu tuh, kapan ya kita bisa ngobrol lagi? Kapan ya kita bisa berbagi cerita lagi? Kapan ya kita bisa bercanda tawa lagi? Bisa merasakan semua yang dulu pernah ada, sekarang telah tiada. Rasa kangen itu selalu aja muncul dengan sendirinya. Rasa kangen yang dimana aku emang kangen. Lebih tepatnya sih, ya kangen ngobrol sama kamu. Ngebahas hal random, ketawa-ketawa, dan banyak hal lainnya yang emang aku kangenin sama kamu. Yang ada di pikiran aku ketika aku sedang ingat kamu itu, kapan ya kita bisa ngobrol lagi seperti dulu? Maaf ya kalau emang aku suka ngerasa kangen sama obrolan-obrolan kita dulu. Gak tau kenapa, kadang tiba-tiba suka ngerasa sekangen itu. Sekarang kita udah gak mungkin lagi canda tawa bareng, mengobrol kembali, karena kita udah gak sedekat itu. Kita udah sejauh ini sekarang. Jauh banget ya sekarang. Gak nyangka juga sih, yang dulunya kita saling sayang, saling menjaga, saling membahagiakan, dunia kita sedekat itu. Dan sekarang kita udah sejauh ini. Mengingat kamu itu buat aku sakit ya. Iya, sakit. Sakit teringat semua yang telah kita lalui dahulu. Ternyata dulu kita seasik itu ya. Terlintas di pikiran saat aku kangen sama kamu. Kamu kangen gak sih sama aku? Kamu gak kangen aku apa? Oh iya. Mustahil banget sih kalau kamu kangen sama aku. Ya bagaimana bisa kamu kangen? Kamu aja semenjak udah gak sama aku terlihat jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Ya kadang aku suka mikir sih, apa dulu saat sama aku kamu gak bahagia ya? Apa dulu saat sama aku kamu gak bisa menemukan kebahagiaan itu? Atau justru malah biasa saja? Kadang suka ngerasa kayak dulu dia sama aku bahagia gak sih? Tapi kalau ditanya soal aku bahagia gak sih sama dia? Ya jawabannya satu, I'm happy with you. Aku bahagia sama kamu. Entahlah apa yang membuat aku sangat bahagia dengannya. Ketemu kamu itu salah satu hal yang membuat aku bersyukur. Aku beruntung banget ketemu kamu.
Walaupun pada akhirnya perpisahan yang memisahkan kita, walaupun pada akhirnya kita gak bisa sama-sama lagi, dan sekarang menjadi dua orang asing kembali, tapi aku gak pernah lupain kamu. Gak pernah lupain kalau dulu aku pernah sebahagia itu sama kamu. Kalau dulu aku pernah sesuka itu sama kamu. Dan aku pernah sesayang itu sama kamu. Dan untuk saat ini, yang aku bisa lakukan yaitu ikhlas menerima. Kalau kita emang udah gak sama-sama lagi, dan udah gak bisa sama-sama lagi, kayak aku tuh aku tuh egois banget gak sih? Aku minta kamu balik, padahal aku tahu kalau kita gak mungkin buat sama-sama lagi. Tapi ya, maaf ya kalau emang banyak rasa kangen yang aku rasain saat kita udah gak sama-sama. Dan kamu pernah bilang, setiap yang bersama pasti akan berpisah. Dan perpisahan itu pasti ada. Tidak ada yang baik-baik aja setelah perpisahan. Tidak ada yang sakit karena perpisahan. Kita hanya perlu belajar bahwa setelah perpisahan, proses pendewasaan diri dimulai dengan menerimanya pergi dan mengikhlaskannya. Karena apa yang kamu miliki saat ini tidak akan selamanya menjadi milikmu. Jika Tuhan berkata kita cukup sampai di sini, ya kita akan sampai di sini. Akan selalu ada perpisahan di setiap pertemuan. Dan waktu siap maupun tidak, ia tidak mengenal waktu. Cepat atau lambat, ia hanya menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Ketika kita percaya bahwa tak ada satupun kehilangan yang direncanakan, maka selayaknya kita juga paham. Perpisahan pun demikian. Sampai saat ini aku masih gak percaya bahwa semua yang telah kita lalui bersama telah usai. Perkenalan yang singkat, namun memberi cerita yang sangat amat berkesan. Perihal mengikhlaskan adalah hal yang tersulit. Selamat tinggal dan semoga bahagia. Andai waktu bisa diputar, aku gak akan pernah ingin berganti esok hari. Karena pasti esok hari tak akan pernah bisa seperti kemarin. Ya memang, perpisahan adalah puncak dari sebuah pertemuan. Dan jalan selanjutnya adalah tentang merelakan. Namun gak semudah itu untuk merelakan. Butuh waktu yang cukup amat lama. Bahkan hari berganti hari, rasa tak lagi sama seperti yang kita lalui dulu. Ya mungkin ini udah menjadi takdir kamu dan aku tak bisa bersama. Aku ucapkan terima kasih untuk segala sukanya. Dan aku tak mau menganggap duka itu ada di pertemuan kita. Karena sejatinya pertemuan adalah suatu suka yang harus diingat. Doa terbaik untuk kamu. Semoga bahagia selalu ya. Dimanapun kamu berada, dengan siapa nantinya pasangan kamu, setelah denganku, semoga ia memang yang terbaik untuk kamu. Semoga ia memang bisa membuat kamu jauh lebih bahagia, tidak seperti aku. Maaf ya, kalau ketemu aku kamu gak bahagia. Aku tahu kok, mungkin ketika sama aku kamu banyak banget rasa capek, banyak banget rasa sakitnya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku bersyukur mengenal kamu. Maaf ya, kalau kamu gak bersyukur kenal aku, atau ketemu denganku. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku harap kamu denger ini ya. Semoga kamu seseorang yang dahulu pernah membuat aku bahagia, membuat aku begitu menyayangimu. Semoga kamu dengar ini. Kamu sekarang apa kabar? Udah bahagia ya? Kapan kita bisa ngobrol lagi? Walaupun sekedar bertegur sapa aja aku udah seneng kok. Karena dari itu, aku bisa mendengar suara kamu kembali. Suara yang dahulu selalu aku rindukan jika tidak mengobrol denganmu. Dan sekarang semuanya sunyi dan sepi. Tak ada lagi suara indah dan merdu yang selalu menemaniku saat aku bercerita, berkeluh kesah. Banyak hal yang aku dapat dari kamu. Yaitu aku belajar bahwa dari kamu aku tahu bahagia itu ada dan nyata. Yaitu saat aku sama kamu. Dan dari kamu juga aku belajar bahwa rasa sakit itu ada dan nyata. Dan itu perih sekali saat kita udah gak sama-sama lagi. Sakit banget rasanya. Mungkin bagi kamu perpisahan itu gak sakit. Udah kamu bisa dengan mudahnya ngelupain aku, cari pengganti. Tapi itu semua gak berlaku untuk aku. Aku yang sulit sekali untuk jatuh cinta.
Aku yang ketika ngerasain sakit tuh akan timbul kayak trauma. Susah lagi untuk menemukan orang baru. Dan akhirnya kita sampai di penghujung cerita yang harus kita akhiri dengan kata selamat tinggal. Kisah ini telah usai, tapi terima kasih sudah menjadi tokoh penting dalam cerita perjalanan hidup ini. Memang gak semua hal tentang kita itu berisi cerita bahagia. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu perdebatan, namun kita mencoba untuk bertahan walaupun akhirnya kita harus berujung perpisahan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Mungkin emang kita hanya ditakdirkan sementara, bukan selamanya. Kita telah berupaya namun berakhir tak berdaya. Kita pernah mencoba tapi ternyata gagal. Dan kini kita adalah dua orang yang sedang menata hati, mencoba berdamai dengan diri sendiri dan belajar menerima kenyataan, agar kembali terbiasa untuk sendiri. Terima kasih untuk semua kisah yang kita lewati. Semoga waktu berhasil menyembuhkan luka hati ini. Dan pesan kamu yang saat ini masih ngerasa susah banget untuk lupa, atau kadang masih suka teringat, gak apa-apa kok. Kalau emang kamu masih mengingatnya kembali, Tuhan yang menguji hati kamu. Apakah kamu udah benar-benar ikhlas atau belum? Nanti aku sembuhin ya. Aku udah bahas podcast mengenai ikhlas. Nanti kamu bisa dengar, scroll aja ya. Dan itu buat kamu yang masih kesulitan buat ikhlas, semoga bisa membantu. Dan kalau kamu masih suka ngerasa kangen, gak apa-apa. Kangen itu emang hadir dengan sendirinya. Kamu kan gak meminta rasa kangen itu hadir, namun tiba-tiba rasa kangen itu hadir dengan sendirinya. Nanti juga hilang sendiri kok. Nanti juga sembuh sendiri. Gak perlu dicegah ya. Biarkan aja. Lambat laun rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Lambat laun semua akan kembali biasa-biasa aja. Kamu berhak bahagia dengan siapa pilihanmu kelak. Kalaupun memang masa lalu masih menjadi luka yang membuatmu sulit untuk menerima orang baru, gak apa-apa. Percaya gak, seberapa parah luka itu, Tuhan akan menyembuhkannya. Semua juga kan butuh proses. Sabar dulu. Sabar ya. Gak secepat itu. Semua juga butuh waktu. Sekarang, bangkitin diri kamu lagi ya. Jangan melulu terpuruk dalam kesedihan. Kebahagiaan itu akan hadir. Mungkin saat ini Tuhan memisahkan kamu dengannya bukan berarti ia tidak baik. Melainkan Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi untuk kamu. Masih kuat kan? Ya, masih kuat kan? Bisa kan sekarang belajar untuk menerima? Gak apa-apa, nanti aku bantu ya. Kita cerita-cerita lewat podcast yang aku bawakan. Dan aku akan bantu kamu supaya kamu bisa lebih kuat lagi hatinya. Kita kuat sama-sama. Bukan kamu yang gagal menjadi pasangan yang baik, namun kamu sudah menunjukkan sebaik yang kamu bisa. Masalah akhirnya akan seperti apa, itu udah menjadi kehendak Tuhan. Gak apa-apa ya, nanti kita coba lagi, kita sembuhin lagi, dan kita usahain lagi, kita berjuang lagi. Di masa depan nanti, kamu akan bertemu dengan seseorang yang dimana ia adalah seseorang yang kamu nantikan selama ini. Itu jodoh terbaik pilihannya. Dan mungkin hanya segini dulu pas aku kali ini. Aku mau meminta kalian buat jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Aku tahu kok, setiap manusia itu pasti mempunyai rasa sedih, kekecewaan, rasa sakit semua. Iya, semua manusia pasti merasakannya kok. Cuman kalau kita stuck di titik itu aja, kita gak akan pernah bisa tahu rasanya bangkit itu seperti apa, rasanya berjuang itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mau jatuh cinta lagi sama orang lain, sewajarnya aja. Dan harus lebih berhati-hati lagi supaya nggak ngerasain rasa sakit lagi. Dan kalaupun emang masih ngerasain rasa sakit, jangan selalu menyalahkan diri kamu sendiri yang menganggap apa kamu kurang beruntung, apa kamu kurang baik, atau apapun itu. Stop, hey stop ya. Gak boleh seperti itu. Kamu tuh bukan yang gak baik, kamu tuh baik kok. Cuman emang Tuhan belum memberikan kamu pasangan yang terbaik ya. Gak boleh berbicara yang aneh-aneh untuk diri sendiri. Nanti
Nanti aku temenin kamu lagi ya di episode selanjutnya, di podcast teman tidur selanjutnya. Oke? Jangan pernah bosen ya. Stay terus, dan buat yang baru datang, semoga kamu nyaman dan betah di channel ini. Dan buat yang selalu nunggu updatean terbaru dari aku, buat yang selalu stay, aku makasih banget buat kamu dan buat kalian semua pendengar setiap podcast teman tidur. Terima kasih buat semuanya. Nanti aku akan temani kamu lagi di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.